Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desepti dari kelompok 7. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian daripada supervisi. Baik, maksud supervisi ini adalah segala bantuan daripada pimpinan sekolah kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian guru-guru. Ya, jadi maksudnya ini adalah supervisi ini ya bisa dikatakannya itu pihak 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 kepala sekolah nih, apabila memang guru-guru masih ada yang memiliki kurangnya keahlian, maka pihak sekolah di sini akan akan memberikan bantuan, yaitu pelatihan kepada guru-guru yang ingin diberi pelatihan atau bisa dikatakan yang memang memiliki kekurangan dalam ketika dia memberikan pengajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlunya pembinaan guru. Pembangunan pendidikan sekarang ini berlangsung semakin cepat, namun juga dihadapkan oleh berbagai permasalahannya. Salah satunya yang sering menjadi sorotan tajam oleh masyarakat yaitu rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Nah, konsekuensi dari permasalahan ini diperlukan upaya peningkatan keseluruhan sistem pendidikan, baik yang bersifat human research maupun material research, ataupun dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Disadari sepenuhnya bahwa peningkatan kualitas komponen sistem pendidikan yang terbukti lebih berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan yaitu dari komponen human research-nya atau guru dan tenaga kependidikan lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah, karena komponen materialistis seperti alat pembelajaran, alat peraga, laboratorium, dan sebagainya tidak akan bermanfaat tanpa adanya manusia yang menggunakannya secara tepat dalam proses belajar dan mengajar. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya peningkatan sumber daya manusia, yaitu yang tadi saya sebutkan, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sudah dilakukan secara besar-besaran dan menyeluruh, bahkan mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah setempat. Nah, upaya tersebut mulai dari yang berbentuk pelatihan sampai pada upaya peningkatan kualifikasi pendidikan guru, misalkan dari D1, D2, D3, bahkan ke S1, dan bahkan guru yang sudah S1 pun diberikan kesempatan untuk mengambil pendidikan S2. Demikian pula para kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dominannya perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan kependidikan ini didasarkan atas anggapan bahwa di tangan guru lah mutu pendidikan, karena jika tidak ada guru atau kekurangan guru akan menjadi kekacauan dari mutu pendidikan tersebut. Guru dipandang sebagai faktor kunci karena ialah yang berinteraksi secara langsung dengan siswanya dalam proses pembelajaran. Nah, konsekuensi dari anggapan inilah maka kualitas guru yang dipandang sebagai penyebab kualitas hasil belajar atau kualitas pendidikan secara keseluruhannya. Strategisnya peranan guru sekarang ini dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dipahami dari hakikat guru yang selama ini menjadi asumsi programatik pendidikan guru, yaitu yang pertama, guru merupakan agen pembaruan. Pembaruan di sini maksudnya semakin berkembangnya zaman, guru harus memperbarui gaya mengajarnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini untuk memudahkan proses terjadinya belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, guru bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar peserta didik. Rendah atau tingginya hasil peserta didik
tidak terlepas dari tanggung jawab si guru tersebut. Kemudian ada yang keempat, guru merupakan contoh teladan bagi peserta didiknya. Nah, di sini guru pun merupakan contoh atau model dari siswanya. Apa yang dilakukan gurunya pastinya akan membuat siswanya mengikutinya. Contoh kayak misalkan ada guru yang merokok, siswanya melihat, dia akan berpikiran bahwa berarti merokok boleh saja, toh guruku pun memilih merokok sembarangan. Maka dari itu, walaupun ada guru yang merokok, lebih baiknya tidak memperlihatkan tingkah lakunya tersebut di hadapan siswanya. Kemudian yang kelima, guru bertanggung jawab secara profesional untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Guru bertanggung jawab secara profesional untuk meningkatkan kemampuannya. Di sini maksudnya kayak diberi pelatihan agar meningkatkan kemampuannya dalam mengajar. Kemudian yang keenam, guru harus menjunjung tinggi kode etik profesinya. Nah, sebagai seorang yang bertugas mengajar sekaligus mendidik, akan melakukan berbagai macam kegiatan secara bersamaan demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan dalam setiap pembelajaran di kelas. Untuk itu, guru harus memainkan peran atau fungsi, yaitu sebagai yang pertama, pembimbing. Guru membimbing siswanya. Kemudian yang kedua, pembaharu model atau inovator. Guru harus bisa berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga ada konselor. Guru membantu memecahkan masalah siswanya, misalkan masalah dalam belajarnya. Kemudian yang keempat, pelatih dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan mengajar pastinya memerlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan hasil maksimal dan optimal. Kemudian Jacobson menyatakan bahwa di sekolah atau lembaga pendidikan ternyata tidak semua guru tergolong well trained atau terlatih baik dan well qualified atau berkualitas atau berkualifikasi yang baik. Kenyataan tersebut dapat diamati dari yang pertama, seringnya guru mengeluhkan kurikulum yang sering berubah. Karena berkembangnya zaman pastinya akan mempengaruhi kurikulum, dan kurikulum pun harus berubah setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, seringnya guru mengeluhkan kurikulum yang terlalu syarat beban, kurikulum yang membebankan si guru. Kemudian yang ketiga, seringnya siswa mengeluhkan gurunya mengajar dengan gaya yang sangat tidak menarik sehingga mereka malas untuk belajar. Nah, di sini guru diharuskan untuk mempunyai gaya belajar yang menarik siswanya agar siswa tidak bosan saat belajar. Misalkan menggunakan gaya PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan agar siswanya tidak bosan. Kemudian yang keempat, masih rendahnya mutu hasil belajar yang dibuktikan dengan hasil ujian akhir yang masih belum memuaskan semua orang, apalagi jika kita membandingkan dengan prestasi anak-anak dari berbagai negara lainnya. Nah, kemudian karena itu guru memerlukan adanya bantuan dari kepala sekolah ataupun supervisor atau pengawas sekolah. Itu sangat membantu mereka untuk dapat mengobservasi diri, merefleksi diri, dan menganalisis tingkah lakunya saat pembelajaran. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, macam-macam supervisi. Menurut Sutopo pada tahun 2011, dalam bahan kuliah manajemen pendidikan pada pasca sarjana UIN Malang mengungkapkan bahwa pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang akan saya jelaskan adalah berdasarkan sudut pandang organisasi yang dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang pertama, pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang ada di dalam organisasi tersebut atau yang bersangkutan. Misalnya, Kemdiknas Kota Madia atau Kabupaten, Kanwil, dan Inspektorat di Depdiknas mengawasi sekolah, perguruan tinggi, dan jajaran-jajaran Depdiknas. Yang kedua, pengawasan eksternal,
yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Misalnya, BPK mengawasi penyelenggaraan anggaran di Kanwil Deptiknas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, adapun berdasarkan sudut pandang waktu, pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengawasan kontinu. Artinya pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus selama berlangsung kegiatan. Hal ini dilakukan oleh pengawas sebagai kegiatan sehari-hari. Yang kedua, pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, misalkan seperti bulanan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Yang ketiga, pengawasan temporer. Artinya pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berdasarkan substansinya, pengawasan dibagi menjadi 6. Pengawasan bidang personal, pengawasan bidang sarana dan prasarana, pengawasan bidang akademik, pengawasan bidang kesiswaan, pengawasan bidang keuangan, serta pengawasan bidang hubungan masyarakat atau humas. Di dalam pengawasan bidang personal, kegiatannya itu mencakup mengatur pembagian tugas guru, mengajukan kenaikan pangkat, serta mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru. Nah, di dalam pengawasan bidang sarana prasarana, mencakup kegiatan layanan perpustakaan dan laboratorium, penggunaan alat peraga, serta perbaikan kelengkapan kelas. Nah, biasanya kan di setiap kelas itu ada alat-alat kebersihan berupa sapu, serok, pel-pelan, atau yang sebagainya. Nah, itu disiapkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga itu ada pengawasan dari bidang akademik. Itu kegiatannya mencakup penyusunan program tahunan dan semesteran, mengatur jadwal pelajaran, serta mengatur disiplin dan tata tertib kelas. Nah, yang keempat, ada pengawasan bidang kesiswaan. Itu mencakup kegiatan pengaturan pelaksanaan penerimaan siswa baru, mengatur dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di mana setiap ekstrakurikuler itu biasanya memiliki seorang pembina. Yang kelima, ada pengawasan bidang keuangan. Mencakup kegiatan menyiapkan rencana anggaran dan belanja sekolah, mencari sumber dana untuk kegiatan sekolah, serta mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat atau yang biasa kita kenal sebagai humas. Nah, ini mencakup kegiatan kerjasama sekolah dengan orang tua siswa, kerjasama sekolah dengan pihak komite sekolah, maupun kerjasama sekolah dengan beberapa lembaga-lembaga yang terkait. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi supervisi. Fungsi supervisi itu ada 3. Yang pertama, fungsi meningkatkan mutu pembelajaran. Maksudnya di sini, supervisi bisa sebagai pengawas guru dan perilaku siswa saat belajar. Nah, yang kedua, fungsi supervisi memicu unsur yang terkait. Nah, di sini supervisi bisa berfungsi sebagai administrasi. Yang ketiga, fungsi membina dan memimpin. Fungsi supervisi di sini, supervisi bisa sebagai penyedia bantuan kepada guru atau tenaga pendidik lainnya agar dapat menjalankan tugas secara efektif. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menjelaskan tentang tujuan supervisi. Tujuan supervisi itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi profesional konselor. Jadi, setiap konselor itu harus dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, setelah itu yang kedua, meningkatkan kesadaran dan identitas profesional. Kesadarannya itu dalam hal-hal yang dia lakukan saat memulai sesuatu. Terus identitas dia. Yang ketiga itu mendorong perkembangan pribadi dan profesional. Dalam
tujuan supervisi ini, seorang konselor itu harus dapat mengembangkan apa aja sih yang ada dalam dirinya dan pribadi untuk dikembangkan tersebut, sehingga itu bisa menjadi seorang konselor yang profesional sesuai dengan tujuan supervisi. Yang keempat itu mempromosikan kinerja profesional, yaitu mempromosikan, ini loh potensi saya, ini hal yang dapat saya lakukan dalam mempromosikan kinerja yang dia lakukan dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir itu memberikan jaminan mutu terhadap praktik profesional. Tentu saja ketika melakukan sesuatu, apalagi yang kita sebagai seorang yang profesional dan melakukan suatu praktik, kita harus memiliki jaminan mutu, supaya orang tuh tahu, oh ini toh orang yang memiliki seseorang supervisi yang profesional. Nah, ya sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan apa itu supervisi, terus macam-macam supervisi, fungsi dan tujuan supervisi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip supervisi, di mana prinsip supervisi ini dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan beberapa prinsip supervisi BK, sehingga proses yang dilakukan bisa terukur dan dipertanggungjawabkan. Secara garis besar, prinsip supervisi BK ada dua, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum sendiri itu supervisi harus bersifat praktis, di mana dalam artian supervisi di sini dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Jadi misalnya nih, sekolahnya yang berada di pedesaan, nah itu disesuaikan lagi supervisinya dengan keadaan yang ada di desa tersebut. Nah, begitu juga di kota misalnya. Nah, disesuaikan lagi nih bagaimana yang ada di kota untuk supervisinya tersebut. Nah, hasil supervisi ini harus berfungsi sebagai informasi bagi staf sekolah untuk mengembangkan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling. Yang kedua itu supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Nah, itu disesuaikan juga dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Bisa ada kan beberapa sekolah yang memakai kurikulum 2013 atau yang ada yang masih memakai kurikulum KTSP. Nah, itu disesuaikan lagi dengan sekolahnya. Kemudian prinsip khusus supervisi. Supervisi hendaknya dalam prinsip khususnya itu dilaksanakan secara sistematis, objektif, realistis, antisipasi, konstruktif, dan kreatif. Nah, untuk sistematis artinya supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Harus direncanakan sedemikian rupa dan disesuaikan lagi juga dengan sasaran yang akan ditujukan. Misalnya untuk sasarannya untuk guru seperti apa, untuk sekolah seperti apa, untuk siswanya juga seperti apa. Itu harus direncanakan matang-matang sebelumnya. Yang kemudian itu objektif, artinya supervisi memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat pada instrumen. Yaitu objektif di sini sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realita yang ada di di lapangan seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu supervisi bersifat realistis, artinya supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf dan sekolah. Selanjutnya itu antisipasi, artinya supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi. Nah, mengantisipasi permasalahan kan sesuai, misalnya sebelumnya ada perencanaan. Nah, perencanaan itu juga berkaitan dengan antisipasi.
bagaimana kemungkinan yang terjadi akan diantisipasi dengan beberapa hal, misalnya kayak ada plan A, plan B, kayak gitu. Yang selanjutnya itu konstruktif, artinya supervisi memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisikan untuk berkembang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Selain adanya antisipasi tadi, ada juga saran-saran perbaikannya. Yang selanjutnya itu kreatif, artinya supervisi ini mengembangkan. Kreatif kan berinovasi atau kreativitas yang baru, menemukan hal-hal baru, mengembangkan hal-hal baru juga. Demikianlah presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, dampak efektif pada supervisi yang pertama, refleksi terhadap muatan sesi konseling. Yang kedua, eksplorasi teknik dan strategi yang digunakan konselor. Yang ketiga, eksplorasi terapeutik. Yang keempat, perasaan konselor kepada klien. Yang kelima, sesuatu yang terjadi saat ini dan sekarang antara supervisi dan yang diawali. Dan yang terakhir, perasaan pengawas dalam merespon klien. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari supervisi. Yang pertama, tidak ada balikan dari orang yang kompeten apakah praktik profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik. Kemudian yang kedua, ketinggalan iptek dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, kehilangan identitas profesi bimbingan dan konseling. Yang keempat, kejenuhan profesional atau burnout. Kemudian yang kelima, pelanggaran kode etik yang akut. Kemudian mengulang kekeliruan yang pasif. Kemudian ada erosi pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan prajabatan. Nah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Salah hilaf kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.